Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Sinta Ayu Kumala, Syifa Nurul Niflah, dan Sepia Zahra Latifah. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai neraca bahan makanan. Topik diskusi yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pengertian neraca bahan makanan, fungsi dan manfaat neraca bahan makanan, penyusunan neraca bahan makanan, dan tantangan penyusunan neraca bahan makanan. Yang pertama, ada pengertian neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan merupakan tabel yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang penyediaan atau pengadaan atau suplai, penggunaan, atau utilization pangan di suatu wilayah dalam periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Neraca bahan makanan ini disusun untuk menyediakan data dan informasi tentang penyediaan atau pengadaan dan penggunaan pangan serta ketersediaan bahan pangan untuk dikonsumsi penduduk dalam bentuk volume maupun zat gizi. Neraca bahan makanan ini menyajikan angka rata-rata bahan makanan per komoditas yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk dalam kilogram per kapita per tahun serta dalam gram per kapita per hari. Yang kedua ada fungsi dan manfaat neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan memiliki fungsi dan manfaat. Yang pertama, untuk bahan melakukan evaluasi terhadap pengadaan penggunaan pangan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi sesuai dengan rekomendasi kecukupan gizi dari Widyarsa Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG 10 tahun 2012. Yang kedua, untuk penyusunan pola pangan harapan atau PPH tingkat ketersediaan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang produksi, pengadaan, serta semua perubahan-perubahan yang terjadi. Yang keempat, sebagai alat perencana di bidang produksi atau pengadaan pangan dan gizi. Yang kelima, sebagai bahan perumusan kebijakan pangan dan gizi. Yang keenam, sebagai bahan referensi bagi pemerhati pangan dan gizi. Yang ketiga, penyusunan neraca bahan makanan. Dalam penyusunan neraca bahan makanan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya jenis bahan makanan, yaitu jenis bahan makanan yang umum dikonsumsi masyarakat, data penduduk, data yang digunakan adalah data penduduk yang bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Selanjutnya ada besaran dan angka konversi. Besaran dan angka konversi yang digunakan di sini adalah yang ditetapkan oleh tim NBM nasional. Kemudian ada komposisi gizi bahan pangan. Komposisi gizi bahan pangan ini bersumber dari DKBM ataupun TKPI. Selanjutnya ada cara penulisan dan pembulatan angka.
Penulisan angka dimulai dari kolom 2 sampai kolom 14 dan kolom 17 dalam bilangan bulat. Untuk kolom 15, 16, 18, dan 19 dalam bilangan pecahan desimal atau 2 digit di belakang koma. Kemudian satuan untuk kolom 2 sampai dengan kolom 14 dalam ton. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Nurulhuda. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya ada komponen-komponen neraca bahan makanan. Neraca bahan makanan terdiri dari 19 kolom, dan dari 19 kolom tersebut terbagi lagi menjadi 3 kelompok penyajian, yaitu penyediaan atau pengadaan, penggunaan atau pemanfaatan, dan ketersediaan per kapita. Jumlah penyediaan sama dengan jumlah penggunaan. Komponen-komponen neraca bahan makanan tersebut meliputi yang pertama, ada jenis bahan makanan. Jenis bahan makanan dalam neraca bahan makanan meliputi bahan makanan sumber nabati maupun hewani yang mayoritas dikonsumsi oleh masyarakat. Bahan makanan dikelompokkan menjadi 11 kelompok berdasarkan jenis dan prosesnya. Dimulai dari produksi sampai dipasarkan dalam bentuk asli maupun turunannya. Maka, bahan makanan turunan akan masuk dalam kelompok bahan makanan sama atau beda dengan jenis bahan makanan asli. Cakupan bahan makanan setiap kelompok pada neraca bahan makanan provinsi, kabupaten atau kota berbeda dengan neraca bahan makanan nasional. Pengelompokan bahan makanan dalam neraca bahan makanan meliputi yang pertama ada padi-padian seperti gabah, jagung, dan gandum. Yang kedua ada makanan berpati seperti ubi jalar, ubi kayu, dan dengan produk turunannya. Kemudian ada gula seperti gula pasir dan gula merah. Ada buah atau biji berminyak seperti kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau. Kemudian ada buah-buahan seperti alpukat, jeruk, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam ada sayur-sayuran seperti ketimun, wortel, tomat. Kemudian ada daging seperti daging sapi, kerbau, kambing. Selanjutnya telur seperti telur ayam tiras, ayam ras, itik. Kemudian ada susu seperti susu sapi, ikan seperti ikan darat dan ikan laut. Kemudian yang terakhir ada minyak dan lemak. Contohnya minyak nabati seperti minyak kacang tanah, kemudian minyak hewani, lemak sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada produksi. Produksi merupakan jumlah keseluruhan dari hasil masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan, baik yang belum mengalami proses pengolahan maupun sudah mengalami proses pengolahan. Produksi sendiri terbagi menjadi ada masukan atau input. Yang pertama masukan atau input. Produksi masih berbentuk asli ataupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lanjutan. Yang kedua ada keluaran atau output. Produksi keseluruhan hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan produksi masukan atau hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Selanjutnya ada stok dan perubahan stok. Stok adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta, seperti yang terdapat pada pabrik, gudang, depo, lumbung padi, lumbung petani atau
rumah tangga, dan pasar pedagang yang bertujuan untuk cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun. Kemudian ada perubahan stok. Perubahan stok adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok dapat mendapatkan hasil positif juga negatif. Perubahan stok positif berarti terdapat peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar, yang berarti komoditas yang beredar di pasar menurun. Sedangkan perubahan stok negatif berarti terdapat penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar, yang berarti komoditas yang beredar di pasar bertambah. Selanjutnya ada impor. Impor adalah sejumlah bahan makanan, baik yang belum ataupun sudah mengalami pengolahan, yang ditangkap atau dimasukkan, diedarkan, atau disimpan. Kemudian, ada penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor, sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi keluaran dikurangi dengan perubahan stok ditambah impor. Kemudian, ada ekspor. Ekspor adalah sejumlah bahan makanan, baik yang belum ataupun sudah mengalami olahan, yang dikeluarkan dari wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya penyediaan dalam negeri, yaitu beberapa bahan pangan yang berasal dari produksi atau keluaran dikurangi dengan perubahan stok, ditambah impor, dikurangi ekspor. Kemudian pemakaian dalam negeri. Pemakaian dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam negeri atau untuk makan, bibit atau benih, dan diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, yang tersebar dan tersedia untuk makan. Selanjutnya adalah ketersediaan per kapita. Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh setiap penduduk suatu negara atau daerah dalam kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natura maupun dalam unsur-unsur gizinya. Unsur utama gizi tersebut diantaranya, yang pertama adalah energi. Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Energi dibutuhkan tubuh untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian ada protein. Protein adalah suatu senyawa yang mengandung unsur N yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan-jaringan yang rusak. Yang ketiga adalah lemak, yaitu suatu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk dapat penyimpanan energi, protein, dan vitamin. Kemudian ada vitamin, yaitu salah satu unsur zat makanan yang diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Kemudian yang terakhir ada mineral, yaitu zat makanan yang diperlukan manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, berikut adalah bentuk neraca bahan makanan. Selanjutnya, mekanisme penyusunan neraca bahan makanan. Menurut teori, pengisian tabel neraca bahan makanan dilakukan secara berurutan, kolom demi kolom, mulai dari kolom 2 dan kolom 3 atau kolom produksi, dan seterusnya sampai dengan kolom 19, ketersediaan per kapita untuk lemak. Namun, kenyataannya terdapat beberapa jenis bahan makanan yang pengisiannya tidak dimulai dari kolom produksi. Hal ini dipengaruhi oleh sumber daya yang tersedia pada masing-masing jenis bahan pangan. Adapun pengisian yang dilakukan secara berurutan, kolom demi kolom adalah sebagai berikut. Yang pertama, kolom 1. Berisi jenis bahan makanan.
Dituliskan nama seluruh bahan makanan sesuai dengan kelompok komoditinya pada kolom 1. Kemudian kolom 2 berisikan produksi atau masukan. Dituliskan angka produksi yang masih akan mengalami perubahan bentuk bila ada pada kolom 2 disesuaikan dengan komoditinya. Kemudian kolom 3, kolom produksi keluaran. Dituliskan pada kolom 3 angka unsur produksi yang merupakan produksi asli yang diperoleh dari kegiatan berproduksi dan belum mengalami perubahan atau produksi turunan yang sudah mengalami perubahan. Kemudian kolom keempat berisi perubahan stok. Tulisan angka perubahan stok bila ada pada kolom 4 berikut tandanya negatif ataupun positif. Kemudian pada kolom 5, kolom impor, dituliskan angka jumlah bahan makanan yang masuk dari negara lain atau wilayah lain baik melalui darat, perairan maupun udara. Kemudian kolom ke-6 berisikan penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Dituliskan angka hasil dari produksi keluaran, kolom 3 dikurangi perubahan stok kolom 4 ditambah impor kolom 5. Kemudian pada kolom ke-7 yaitu kolom ekspor, dituliskan angka jumlah bahan makanan yang dikeluarkan dari wilayah administrasi atau daerah ke luar negeri maupun ke wilayah lain, baik melalui darat, perairan maupun udara. Kolom ke-8 yaitu kolom penyediaan dalam negeri. Dituliskan angka hasil dari penyediaan dalam negeri sebelum ekspor. Kolom 6 dikurangi dengan ekspor kolom 7. Kolom 9 yaitu pakan. Dituliskan angka pakan pada kolom 9. Kemudian pada kolom 10 yaitu kolom bibit atau benih. Pada kolom ini dituliskan angka kebutuhan bibit tersebut. Selanjutnya pada kolom 11 dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Sepia Zahra Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Mbak Syufa Nurinisa. Baik, selanjutnya yaitu ada kolom 11. Diolah untuk makanan. Dituliskan dalam kolom 11 angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk makanan. Kemudian pada kolom 12 itu diolah untuk bukan makanan. Dituliskan dalam bentuk angka banyaknya komoditas bahan makanan yang berasal dari penyediaan dalam negeri yang diolah untuk keperluan bukan makanan. Pada kolom 13 itu adalah tercecer. Dituliskan dalam bentuk angka hasil perkalian presentasi tercecer dengan penyediaan dalam negeri untuk masing-masing komoditas. Pada kolom 14 ada bahan makanan. Dituliskan pada kolom ini dalam bentuk angka jumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk. Angka tersebut merupakan hasil dari kolom 8. Angka tersebut merupakan hasil dari kolom 8 dikurangi kolom 9, dikurangi kolom 10, dikurangi kolom 11, dikurangi kolom 12, dan kurangi dengan kolom 13. Pada kolom 15 yaitu dalam bentuk kilogram per tahun, yaitu dituliskan dengan angka hasil pembagian kolom 14 dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kilogram per tahun sama dengan kolom 14. Penduduk pertengahan tahun dikali 1000 dikalikan 1000 karena konversi dari satuan ton ke kilogram.
Pada kolom 16 gram per hari itu dituliskan dalam bentuk angka hasil pembagian kolom 15 dengan jumlah hari dalam 1 tahun dikali 1000 gram per hari. Sama dengan kolom 15 dibagi 365 dikali 1000 dikalikan 1000 karena konversi dari kelompok ke gram. Kemudian pada kolom 17 pada kolom 17, energi kilokalori per hari dituliskan dalam bentuk angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan. Kemudian dikalikan dengan kandungan energi dari 100 gram bahan makanan dibagi 100 energi kalori per hari sama dengan kolom 16 dikali persen BDD dikali kandungan energi dibagi 100. Pada kolom 18 itu ada protein dalam bentuk gram per hari, itu dituliskan dalam bentuk angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan atau biasa disebut BDD, kemudian dikalikan dengan kandungan protein dari 100 gram bahan makanan, dibagi 100 protein gram per hari, sama dengan kolom 16 dikali persen BDD dikali kandungan protein dibagi 100. Untuk pada kolom 19 itu ada lemak dalam bentuk gram per hari, itu dihitung dengan angka hasil perkalian kolom 16 dengan persen bagian yang dapat dimakan atau BDD, kemudian dikalikan dengan kandungan lemak dari 100 gram bahan makanan dibagi 100 lemak gram per hari, atau bisa ditulis dengan kolom 16 dikali 100% BDD dikali kandungan lemak dibagi 100. Untuk yang selanjutnya itu adalah metode perhitungan neraca bahan makanan. Yang pertama, rumus adanya penyediaan atau supply, yaitu TS sama dengan O dikurangi ST tambah M kurangi X. Keterangannya TS itu total penyediaan dalam negeri atau total supply, O sebagai produksi, ST adalah stok akhir, dikurangi stok awal, M impor, X ekspor. Untuk yang kedua yaitu rumus ketersediaan, yaitu ada FT dibagi O dikurangi jumlah akhir ST ditambah M dikurangi X dikurangi F ditambah S, ditambah I, ditambah W, ditambah FT, ditambah RAW. FT per kapita yaitu sama dengan FT dibagi jumlah penduduk. Yang ketiga ada penggunaan atau utilization. Rumusnya yaitu ada TU sama dengan F ditambah S, ditambah I, ditambah W, ditambah FT, ditambah RAW. Keterangannya TU sebagai total penggunaan, yang F sebagai pakan, S bibit, I sebagai industri, W sebagai tercecer, FT sebagai ketersediaan bahan makanan, RAW sebagai penggunaan lain. Yang selanjutnya adalah tantangan penyusunan neraca bahan makanan. Ada beberapa hal sebagai tantangan dalam penyusunan neraca bahan makanan atau biasa disebut MDN nasional, yaitu antara lain, yang pertama ada produksi komoditas tertentu ada yang belum tersedia. Data penggunaan pakan, bibit, dan kebutuhan industri makanan, beberapa komoditas masih menggunakan angka konversi hasil perhitungan dari tabel input-output tahun 2010. Data perubahan stok yang digunakan masih terbatas pada komoditas beras, jagung, tepung, gandum, gula pasir, daging sapi, kerbau, telur, ayam ras, dan minyak goreng sawit. Yang selanjutnya ada data perubahan stok yang digunakan itu masih terbatas pada komoditas beras, jagung, tepung, gandum, gula pasir, daging sapi, kerbau, telur, ayam ras, dan minyak goreng. Yang selanjutnya ada data bahan makanan itu diolah untuk industri, bukan makanan, hanya terbatas pada industri besar dan sedang. Yang terakhir ada sejumlah angka konversi digunakan sudah terlalu lama atau lebih dari 2 dekade dan belum pernah diperbaharui. Terima kasih. Presentasi
Dari kelompok kami saya cukupkan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, kami dari kelompok 6 meminta maaf yang sebesar-besarnya, kurang dan lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.